Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kali ini judulnya seperti biasanya, kita melihat kondisi si dia. Seseorang yang sedang kalian fokuskan, kalian pikirkan saat ini. Kita mau lihat kondisi dia, perasaan dia ya, energi dia kepada kalian, kemudian keinginan atau harapan dia terhadap hubungan bersama kalian. Oke, ya. Sebelumnya kita harus pastikan dulu dong, si dia ini siapa? Apakah si dia yang terbaca di sini adalah si dia yang kalian fokuskan? Silahkan kalian sesuaikan. Kalau nggak cocok berarti kali ini bukan bacaan untuk kalian. Kalian bisa nonton video-video saya yang lain. Mungkin di sana akan lebih resonate daripada bacaan kali ini. Sekali lagi kita masuk ke dalam general reading. Pembacaan umum energi banyak orang. Jadi tentu saja nggak bisa resonate untuk semuanya ya. Kalau ingin resonate atau ingin dibacakan untuk kalian sendiri, energi kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, kalian bisa personal reading. Bisa cek ya, cek di deskripsi video ini. Di sana ada caranya untuk personal reading. Cuman saya personal reading mulai awal Desember ya. Ini libur dulu. Oke, kita lihat untuk kisah di antara kalian ya. Kisah atau mungkin nanti sosoknya juga bisa muncul. Pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini. Kalau tidak berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Oke, bukan untuk kalian ya. Kalau nggak cocok nggak ada masalah karena ini general ya. Kemudian bacaan ini sifatnya adalah timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan dan menonton video ini masih berlaku ya. Dan mungkin kalau kalian secara kebetulan menemukan video ini dan menontonnya, mungkin memang energi kalian ditarik untuk menyimak pencerahan-pencerahan atau afirmasi. Karena apa? Saya lebih banyak afirmasi positifnya daripada ramalan yang sifatnya bisa bikin halu ya. Saya juga tidak membacakan hal-hal yang belum atau akan terjadi ke depannya, bagaimana saya tidak mau ya. Karena itu bukan wewenangnya manusia dan nggak akan ada yang pernah tahu ya. Karena yang tahu hanya Tuhan. Kemudian saya juga tidak membaca jodoh maut rezeki karena itu nggak boleh ya. Itu wewenangnya Tuhan juga. Oke, kita lihat situasi dan kondisinya. Kalau yang nggak suka nasihat, pencerahan, lebih suka ramalan, bukan di saya ya. Mungkin kalian di awal saya sampaikan seperti ini supaya kalian tahu kalau nggak cocok dengan yang sifatnya banyak nasihat, pencerahan-pencerahan nggak suka, sukanya yang ramalan halu-halu, yang kayal-kayal, bukan di saya gitu loh. Jadi nggak habis-habisin kuota. Oke. Kondisi. Kok kondisi? Situasi. Kisah. Kok mesti cinta segitiga ini loh, mesti keluar kalau di saya. Apakah kalian banyak yang terlibat dalam cinta segitiga? Oke, ada sosok di Empress, ini sosok istri, pengaruh wanita ya, tidak harus istri, ibu juga bisa. Oke. Kalau di general seperti ini, kisahnya bisa macam-macam ya. Tapi yang dominan saja saya bacakan. Oke. Kita lanjut. Siapa sih dia? Dia adalah pejuang cinta. Knight of Cups. Tapi pengaruhnya ya naik pejuang cinta. Jadi kalau dalam cinta itu pergerakannya itu gimana ya? Semangat lah. Knight itu kan satria. Satria kalau Cups ya. Cups itu melambangkan hubungan batin, emosi, perasaan-perasaan ya, masalah jiwa ya. Lebih ke sana. Kalau Cups itu. Sambil belajar ya teman-teman. Kalau zodiaknya sih lebih kepada elemen air ya. Cancer, Pisces, Scorpio, di mana yang sifatnya itu sebenarnya keras kepala ya, sulit untuk ditaklukkan. Kadang-kadang yes tapi nggak yes gitu loh. Lebih ini nggak laki nggak perempuan. Sebenarnya kalau sudah kena perasaannya,
apa ya, goncang seperti itu. Walaupun tampak tegar tapi gampang goncang seperti itu. Dan di sini di Empress ini adalah pengaruh wanita. Jadi sosok yang keras kepala, yang banyak kalau sudah kena perasaannya bisa baper luar biasa, bisa cemburuan kalau sudah cinta sama seseorang ya. Orang ini ada sosok yang entah mendampingi dia, pokoknya dominan di kehidupan dia. Ini sifatnya itu apa ya? Kalau belum menikah ya, bisa menikah atau enggak itu mbok-mboken apa ya? Anak mama. Ya, jadi dekat sama orang tuanya, sama mamanya, sama ibunya seperti itu, sama emaknya atau sama eyangnya, sama neneknya gitu ya. Atau dengan istrinya. Nah, jadi sosok wanita ini dominan di hidup dia. Pengaruhnya besar ya. Oke. Atau sosok ini walaupun maskulin ya, walaupun cowok seumpamanya, tapi dia itu feminin banget. Ya. Feminin itu gimana? Bukan alay ya, bukan alay. Tapi dia ini orang yang hatinya itu kayak cewek gitu ya. Kadang-kadang pengen dimanja, pengen di apa ya, di rawat-rawat gitu ya, apa ya, nurturing gitu ya. Di orangnya mungkin punya sifat juga momong seperti itu. Oke. Lebih apa ya? Sensitif lah perasaannya itu, melo-melo lah gitu. Jadi bukan orang yang kaku-kaku hatinya, sulit terharu, nggak mudah nangis. Enggak, ini bisa dibilang juga gembeng ya, cengeng seperti itu. Ini kalau masuk ke dalam cinta segitiga seperti ini ya. Bisa jadi pengaruh wanita di hubungan kalian ini besar ya. Baik itu kalian itu laki-laki atau perempuan, tapi pengaruh wanita di sini ini lebih besar ya. Kalau dilihat dari sini, energinya besar ini. Ya. Ini 21, ini 105. Oke, paham ya? Kemudian ya, sambil belajar teman-teman. Kalau nggak suka ya sambil diajarin supaya tahu, supaya nggak dibohongin ya. Jadi kalian kalau yang sering nonton saya detail ya, lama-lama bisa jadi tarot reader gitu loh. Gak apa-apa, bagus ya. Ayo semangat jadi tarot reader kalau kalian sudah terbangkitkan secara spiritual, kemudian belajar tarot, kemudian mau sharing sama orang ya, untuk menebarkan energi positif, bagus ya. Mencari barokahnya Tuhan supaya hidupnya berkah ya, supaya hidupnya punya manfaat bagi diri sendiri juga untuk orang lain ya. Oke, kalian hari ini ya, hari ini sudah mendapat sudah bermanfaat enggak untuk orang lain? Manfaat apa yang kalian berikan untuk orang di sekitar kalian? Ya, karena kalau hidup manfaat untuk diri sendiri ya semua orang seperti itulah, pasti bermanfaat untuk dirinya sendiri minimal ya. Tapi apakah kalian sudah bermanfaat untuk orang lain? Supaya hidup kalian itu nggak sia-sia. Seperti itu ya. Oke, intermezzo. Kemudian di sini ada Nine of Coins. Ya, Nine of Coin. Koin itu lebih kepada hal-hal yang konkret, hasil nyata. Bisa secara materi, pekerjaan, jabatan, kelimpahan ya. Kemudian juga terkait dengan tekad atau niat ya. Tapi yang lebih menghasilkan gitu, lebih kepada titik beratnya ke hasil. Kalau 9 itu keberlimpahan ya, sesuatu yang dinikmati, bisa dinikmati ya, atau mungkin panen ya, sesuatu yang sifatnya itu entah dari pekerjaan atau uang atau jabatan atau materi lah seperti itu di sini sedang menikmati ya, sedang menikmati hasil atau menikmati kenyamanan terkait dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Oke, kalau dikaitkan dengan tadi cinta segitiga, ya, saat ini walaupun di sini ada Seven of Coin. Seven of Coin itu kayak gini loh, orang kalau menanamkan sesuatu, ya, kemudian menanam tumbuhan ya, padi lah. Itu ditunggu, dipupuk sambil diamati gitu ya. Kemudian sambil ditunggu hasilnya.
deg-degan sama sambil lalu lah, sambil berjalan melakukan banyak hal, juga harap-harap gitu lah. Paham ya? Ini energinya seperti itu. Jadi kalau dalam hubungan ini seperti apa? Hubungan ini sih nyaman-nyaman saja ya hubungannya. Ada cinta segitiga. Kalau nggak cinta segitiga, di sini Three of Coin itu juga artinya adalah partnership ya, kerjasama, berbagi ya, tapi lebih kepada sharing ya, sharing. Jadi kalian dalam hubungan ini sharing, berbagi. Tidak hanya kalian, tapi juga dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan apapun. Jadi sebenarnya fokusnya bukan hanya di hubungan, tapi di banyak hal. Itu tadi saya sebutkan. Senang-senang sih sama kalian. Kalau punya uang, kalau punya rezeki, senang-senang pasti bersama kalian. Tapi ada kalanya, ini ada juga kendala-kendala terkait dengan ini. Di Empress ini, coba kita lihat lagi ya. Empress ini lebih tepatnya kalian, orang ini, atau orang lain. Oke ya, kita lihat. Siapakah Empress ini? Kita ambil 3. Kalau baca di saya detail gini. Kak delucur aja. Delucur tahu nggak? Delucur itu nyelonong. Nah, oke. Ketok ya, kelihatan ya teman-teman. Oke, supaya cukup, supaya banyak nanti kartunya, ya. Kita lihat di Empress-nya. Siapa yang di Empress-nya? Saya nggak bisa baca ganjel, gantung gitu. Harus tuntas, tas. Karena general. Sulit untuk bisa hanya satu cerita. Susah. Oke. Di Empress. Who are you? Iya, mungkin pernikahannya, courtship. Hubungan secara hukum. Ya, bisa hukum adat, nikah siri, ya, hukum negara, pernikahan, ya. Kemudian kalau secara legal mungkin tunangan juga karena adat, ya, adat. Oke. Kemudian kalau pacaran kalau lama termasuk courthouse. Courthouse itu ruang sidang, persidangan bisa, atau pengadilan. Apakah hubungannya itu di ujung tanduk? Bisa. Di Empress ini hubungannya di ujung tanduk dengan seseorang. Ya, bisa dengan orang ini, bisa dengan orang lain. Family room, benar kan? Berarti ini adalah kisah cinta segitiga, pure. Kalau jomblo gimana? Nggak masuk. Kalau rumah tangga ya masuklah. Kalau menghadirkan orang ketiga. Kalau rumah tangganya baik-baik ya. Ojo, jangan nanti malah overthinking ya. Seperti itu. Jadi bijak-bijak dan cerdaslah, pergunakan intuisi. Buka hati pikiran dengan hal yang positif. Ya, jadi menyerapnya itu enak gitu loh. Masuknya ilmu itu enak. Masuknya hal-hal yang positif itu enak ya. Kalau sudah nolak hal positif itu bahaya ya. Kalau saya sih niat yang membaca itu untuk sharing, untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang sedih, yang susah, bukan tambah membuat halu. Oke, seperti itu ya. Jadi jelas ya Empress-nya ya. Oke, kemudian kita lihat. Kalau sosoknya sudah jelas, kisahnya sudah jelas, di Empress-nya sudah jelas, langsung kita lihat untuk ininya. Nanti inisialnya terakhir di atas. Kita lihat untuk kondisi dia saat ini. Energinya ya. Jadi kartu tarot itu energi ya. Kartu tarot bukan Tuhan. Saya juga nggak sakti ya. Cuman pembaca tarot. Belajarnya sulit memang. Cuman nggak ngawur ya. Tarot itu bukan tebak-tebakan, bukan kuis. Bukan terawangan kayak dukun, bukan. Supranatural, bukan. Tapi lebih ke spiritual. Itu bisa dipelajari. Ya, nanti kalian browsing sendirilah daripada saya ngoceh. Oke.
Lanjut untuk melihat kondisi si dia saat ini. Seseorang yang kalian pikirkan kalau ini masuk di sini, nah itu baru lanjut. Kalau memang enggak, kalian bisa lihat video saya yang lain. Mungkin di sana lebih cocok. Kita lihat ya. Kita lihat untuk situasi dan kondisi si dia. Kondisi dia saat ini. Seseorang yang kalian fokuskan. Saya sudah diblokir. Di sini blokir masuk nggak ya? Enggak lah, wong sini seneng-seneng kok. Sudah diblokir 5 tahun, 10 tahun. Waduh ya wis hilang. Coba tanyakan masih hidup apa enggak. Tanya infonya. Kelamaan teman-teman ya, kalau sudah 5 tahun 10 tahun orangnya berarti nggak niat sama kalian, gitu aja wis. Ya, ganti orang. Oke, lanjut. Orang ini ngepecinta loh sama kalian. Lagi penuh cinta. Oke, 2 of one. Tapi stuck. Oke. Pengennya gudo-gudo tapi 2 of one. Di sini pasif, stagnasi menunggu seseorang. Oke. Dia ini ngebet rupanya. Kalian itu nggak begitu respon sama orang ini. Atau dia maunya itu dia cintanya cinta ya. Sukanya suka. Ini naik lagi ya, seperti ini. Semangat, satria penuh perasaan, satria yang bergairah ya, nggak ingin bermusuhan, ingin membina hubungan, penawaran cinta. Tapi ini sifatnya masih stuck, nunggu, bukan yang masih mempertimbangkan, masih apakah ya tepat, apakah sekarang saatnya saya harus memanifestasikan semua perasaan saya. Dia di sini apa? Menunggu feedback dari kalian. Apakah kalian setulus itu? Ya. Sekali lagi teman-teman, energi kartu tarot bisa vice versa. Yang saya bacakan ini bisa juga energi kalian. Ya, jadi silahkan disesuaikan. Bukan dicocok-cocokin, disesuaikan. Kalian energinya yang mana gitu. Dia yang mana? Kalau nggak masuk belas ya jangan, gitu loh ya. Tapi di sini dia ini adalah orang yang optimis dan tetap bersemangat ya dalam hubungan ini. Jadi kalau dibilang orang ini sudah ngilang bunda, nggak ada kabarnya, nggak masuk berarti. Bacaan kali ini bukan untuk kalian, karena di sini masih semangat gitu loh. Oke. Baru saja mau saya bilang, kalau ngilang gimana? Ini ada beberapa yang ngilang sih, ngilang. Tapi karena posisinya di sini, ngilangnya itu karena dia masih menunda untuk memanifestasikan perasaannya yang lebih kepada kalian. Ya, ada ngerem dikit untuk memikirkan, untuk untuk mewujudkan satu langkah nyata yang lebih ya. Dia menunggu kalian juga. Apakah kalian itu sebesar itu cintanya sama dia? Ya. Ini bisa juga kalian mungkin rem dulu, menarik diri dulu, terus stuck, diem ya. Kemudian melihat dulu apakah dia ada effort ya, apakah dia memang cinta ya, gitu loh ya. Tapi tetap optimis. Oke, kondisi dia saat ini. Oke. Tuh bingung sama cintanya. Rupanya di sini mungkin kalian kurang menghargai atau mungkin kurang effort ya. Mungkin kalian cuek atau dia yang cuek, bisa terbolak-balik. Silakan disesuaikan ya. Jadi di sini untuk mengambil keputusan bingung. Selain tadi ya, cinta segitiga, terus ada yang dominan, sosok wanita ya. Kalau cintanya sih cinta menggebu. Kita pastikan lagi ya, cintanya menggebu apa? Oke, Two of Pentacle. Bingung toh. 2 of Wands, 2 of Swords, 2 of Pentacle, dan 10 of Swords. Terpuruk dalam kebingungannya sendiri. Ya, karena apa? Cinta segitiga itu membingungkan memang. Ya,
siapa yang terlibat di dalamnya, pasti bingung. Bingung harus bagaimana. Yang jelas teman-teman, ojo mek bingung tok. Jangan cuman bingung aja. Itu bukan solusi, mek bingung ya. Setannya euforia ya. Terus lanjut ya. Jadi kalau memang cinta segitiga, berarti kan terbagi ya. Nggak bisa dong untuk kalian aja, kita harus tahu ya perasaan dia kepada kita sama pihak yang lainnya ya. Di sini kita lihat perasaan kepada kalian. Di sini kita lihat perasaan dia, si dia ini ya, kepada pihak lain, oke? Perasaan dia kepada kalian. Kita lihat. Gimana saya mau operasi batuk gini. Ya jahitannya melekat nanti ya. Aduh jangan sampai ya Allah. Doakan ya. Supaya lancar, nggak ada kendala, amin. Kita lihat operasinya kapan Bunda, belum tahu. Oke. Kepada kalian. Oke. Kepada kalian. Kita lihat kepada pihak lain. Oh ya, untuk yang yang menguji-uji saya dengan kekuatan yang aneh-aneh, saya peringatkan ya. Saya balanya Gusti Allah ya. Kalau kamu balanya jin, no way, saya nggak level. Oke, lanjut ya. Saya cuman bilang kasihan deh lo hidup kalian. Untuk kalian yang sudah positif, saya ucapkan selamat, hadiah Tuhan menanti. Karena orangnya nonton ini. Oke, pasti nonton. Lanjut. Tenang aja teman-teman, kalau ada yang kayak gitu ya. Atau sebenarnya itu menggali lubang kuburannya sendiri. Ya, paham ya maksud saya ya. Cuman kepuasan apa ya? Kepuasan ya itu. Karena balanya yang gitu-gitu ya ikut yang gitu-gitu. Lanjut. Perasaan dia kepada pihak yang lain. Perasaan dia kepada kalian. Perasaannya bingung. Karena di sini ya, entah kalian sudah punya anak ya. Anak permasalahannya. Membuat bingung itu anak di sini. Ya. Dan perasaannya dia kepada kalian itu nggak fokus. Fokusnya ke orang lain justru.
atau ke energi yang lain. Energi ketiga, snake. Ada ular di antara kalian. Jadi nggak di kalian, tapi di sosok ini ya. Bisa ini nggak selalu wanita ya. Tapi sosok ular itu melilit. Bisa pekerjaan juga ya, bisa pekerjaan juga. Bisa orang lain. Jadi seperti itu. Kalau ditanya perasaannya, bingung. Crossroad, jalan bersimpang. Jadi bingung. Mungkin pertimbangannya adalah anak, bisa juga karena dia belum orang yang belum dewasa, sehingga pikirannya justru kemana-mana yang tidak seharusnya ya, malah ke ini ya. Oke. Seperti itu. Kemudian kalau pihak yang lain selain kalian, di sini perasaannya itu seperti mendera ya. Mendera apa? Halangannya besar. Ini kartu gunung. Kok halangan terus, jadi perasaannya itu nggak bisa ini. Padahal perasaannya sebenarnya ingin senang-senang, ada hasrat, gairah, ada bouquet itu kartu-kartu yang menunjukkan soal hadiah, pemberian, happy ya, undangan, kencana. Dan ini tumbuh. Ini kartu recovery, kartu pertumbuhan, pohon melindungi, ngayomi. Nah, kemudian stars itu harapan, ya. Bintang itu harapan, keinginan, ya. Di sini banyak keinginan, ya. Perasaannya banyak keinginan, tapi halangannya besar. Dan itu bolak-balik, gitu loh. Pingin mewujudkan nggak bisa terus karena banyak halangan, seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dibilang perasaannya lebihnya kemana? Kalau saya lihat lebih ke sini, cuman saking banyak halangannya. Itu aja. Kalau di sini lebih kepada bingung. Sudah ya, paham ya? Oke. Kalian silahkan sesuaikan. Yang jelas ini kalian, ini pihak lain gitu. Karena ceritanya dari awal adalah cinta segitiga. Ngono lho rek. Oke, lanjut. Kondisi dia sudah memang dalam kebingungan, gak tegas, terus kemudian maunya apa ya? Kepada kalian itu maunya apa? Kepada si ini maunya apa? Kita ambil satu kartu ini aja. Kalau enggak wis sendiri-sendiri supaya lega. Keinginan atau harapan dia kepada kalian. Kepada kalian. Tiga ya. Kepada kalian harapannya apa, keinginannya apa, tujuannya apa. Tujuan dia kepada kalian. Keinginan, harapan, tujuan dia kepada kalian. Saya nggak ngarap TikTok lama, nggak sempet. Lama maksudnya, lama banget, lama. Oke. Kepada pihak lainnya. Keinginan, tujuan, niat kepada pihak lainnya. Kenapa kok harus pakai kartu banyak banget?
supaya nggak ngelantur. Ada batasan-batasannya. Nggak satu kartu bisa dibaca artinya kayak sampai pirang-pirang menit. Kesusunya di sini. Oke. Oke. Two of water. Orang ini niat ya. Sama pihak lain ini niat. Oke. Kalian dulu. Niat, tujuan, harapan dia. Di sini sebenarnya kalau dilihat hati dia yang paling dalam. Dia itu, mohon maaf ya, belum tentu benar juga kok kartu tarot. Jangan terlalu percaya ya. Ambil yang positif, yang baik-baik toh. Yang negatif anggap saja bukan untuk kalian. Yang bagus diaminin ya. Jadi bijak-bijak. Jangan percaya sepenuhnya sama kartu tarot. Syirik, musyrik. Kenapa jadi tarot reader? Nggak mengajak orang untuk syirik, enggak. Saya hanya membaca ya. Selebihnya kembali kepada kalian. Toh saya juga mengingatkan, nggak boleh memang percaya. Maka dari itu di awal saya bilang, saya nggak baca rezeki, maut ya, jodoh, nggak boleh. Hal yang belum terjadi. Apakah kedepannya dia kembali? Apakah dia memilih yang itu daripada saya? Nggak tahu. Ya. Nggak akan ada yang tahu. Jin biasanya tahu. Tapi kalian mau dah bersekongkol dengan jin? Wong jin itu ya pinter bohong ya. Oke, di sini. Kalau dia sih tujuannya ada di dalam hati kecil dia untuk pikirannya itu sudah nggak ke kalian. Ya. Cuman dia masih berusaha untuk adil, justice di sini. Nggak mau tampak kejam. Berusaha untuk nggak memihak sana, nggak memihak sini. Seakan-akan dia itu baik-baik saja dengan kalian, nggak ada apa-apa. Orangnya pintar juga nyimpen rahasia. Tapi kalau sudah kepentok ini keluar ini, karena sudah ngebet sama orang ini, gitu. Karena saya lihat di sini dia itu hanya sebatas menyeimbangkan. Hatinya yang paling dalam sebenarnya ingin hubungan yang baru dengan orang lain. Ingin meninggalkan kalian. Di sini ingin fokus ke hal yang lain. Tapi apa? Di sini masih ada satu batasan yang membuat dia itu nggak cepet-cepet ya, cepet-cepet memutuskan. Masih dalam pemikiran yang dalam di sini, digodok masih. Ya, karena apa? Dia takut karma. Masih takut karma ya. Alhamdulillah ya. Kemudian di sini juga dia itu memang berubah total ya sama kalian sejak adanya ini. Ya. Jadi tujuan dia sebenarnya ingin ada hubungan yang lain, yang baru, membangkitkan dia, bertransformasi menjadi lebih baik versi dia, membahagiakan versi dia. Yang sebelah sini itu sudah nggak di ini, cuman bingung aja, ya, bingung aja, gimana caranya? Berarti niatnya jelek dong, iya. Langsung aja, niatnya jelek karena apa? Fokusnya sudah pindah. Jangan sedih dulu, ya. Oke, kita lihat yang sini. Kalau yang di sini pihak selain dengan kalian ya. Dia ini perasaannya. Two of Water ini tujuannya adalah mengharmonisasi saling cinta, kemitraan, kepuasan emosional, daya tarik, penyatuan hati. Ini. Dan di sini Five of Fire. Ya. Fire ini kartu api. Ya. Di sini nih banyak konflik, adu argumen, ya, banyak berantem, ya. Ini sedang mengharmonisasikan.
masih belum ada titik temu. Di sini Three of Fire lagi, ya, menunggu, ya, menunggu-nunggu. Jadi sebenarnya Three of Fire ini lebih ke mungkin terpisah jarak atau masih ada halangan, ya, menahan keinginan. Rencananya ini sudah mantap, ya, nggak mau lihat lagi masa lalu, siap melangkah maju sama ini, tapi masih konflik ini bisa konflik batin, ya, bisa tidak, masih ada gontok-gontokannya, banyak hambatan di sini hubungannya sebenarnya, tapi ngotot orang ini, ya, keblinger sudah. Oke. Kemudian di sini Eight of Air, ya, Eight of Air itu lebih ke sword, ya, kartu-kartu rasional, logis, fokus, ya. Fokusnya 8 ini. Dia sudah mengungkungkan dirinya dengan hubungan ini, kayak mengikatkan diri. Di sini Ace of Water loh. Emosi baru, namanya juga sudah keblinger, cintanya sudah karena ini mungkin orang yang lebih baru atau apa ya di sini, ya. Jadi yang jelas ini orang lama, ini orang baru, seperti itu. Orang barunya ini gimana sih kalau orang dapat mainan baru, ya, euforia, ya, euforia. Kemudian tapi di sini harapannya ditahan. Di sini hermit, ya. Hermit itu pertapa. Pertapa itu energinya menarik diri, berdamai diri sendiri, kemudian belajar, menggali apakah ya baik, ya. Jadi kalau sebenarnya orang ini sebenarnya mantepnya ke sini. Energinya sudah pindah ke sini, fokusnya ke sini. Tapi juga nggak ngawur karena di sini takut karma, masih mikir-mikir, dan di sini pun juga mikir-mikir dia, masih dipertimbangkan lagi, ya. Orang kalau sudah gini nih memang nggak nalar, sudah nggak nalar, nalarnya nggak jalan, seperti itu teman-teman. Parah, ya, parah sih. Kemudian kalau memang sudah seperti ini, ya, keinginan dia dan lain sebagainya, apakah tidak ada penyesalan? Karena bacaannya ini kalian, ya, ini orang lain, nggak saya prioritaskan karena kalian penontonnya di sini, gitu. Kita lihat, ya. Terus kalau memang dia fokusnya ke sini, apakah di sini dia memang sudah kehilangan energi untuk di sini? Apakah masih ada? Gitu. Kalau memang nggak ada, Bunda, dia sudah maunya sama orang lain, yuk tak tinggal pisan aja, gitu, ya. Coba kita lihat, ya, apakah dia di sini masih kuat? Apa dia memang mau ke sini, ya? Kita lihat. Ini hanya kartu tapi, ya, kita lihat, ya. Apakah dia tidak ada penyesalan atau nggak berat sama sekali? Kalau dari sampai sini sih 50-50 soalnya, makanya saya ragu, gitu loh. Kalau lebih besarnya memang lebih besar ini. Apakah dia sengotot itu, gitu loh, ya? Apa nggak ada kemungkinan ini diperbaiki, ya? Adakah keinginan dia untuk memperbaiki dan meninggalkan ini, ya? Memilih kalian, maksudnya seperti itu. Apakah dia akan pilih kalian? Inginnya sih pilih ini, gitu loh. Tapi apakah nggak ada blas, ya, sama sekali? Coba kita lihat, ya. Kayak kalian nggak sedih-sedih banget. Oke. Di sini dia ingin memperbaiki dan memulai lagi dengan kalian. Berusaha mencintai lagi, memperbaiki hubungan. Kalau kalian pun juga bisa seperti itu, ya. Kemudian di sini juga menunggu, ya, melihat dulu, ya, apakah kalian bisa menerima dia. Oke, 4. Dan apakah kalian tidak mengungkit-ngungkit, karena di sini kepemilikan, kartu kepemilikan sword, bukan. Ini di sini evaluasi diri, ya. Apakah kalian juga bisa, artinya gini, sama-sama introspeksi, kemudian sama-sama healing. Kalau bisa seperti itu, monggo, dia mau. Sebenarnya cintanya masih besar, ya, seperti itu loh sama kalian. Oke, lanjut. King of Sword, King of Cup, di sini King of Sword, ya. Apa artinya? Perasaannya mungkin masih besar, ya. Tapi di sini mikirnya juga banyak kekhawatiran, ya. Kekhawatiran dalam artian
dia juga nggak mau terlalu disalahkan, teman-teman. Dia juga merasa bahwa saya begini juga ada andilnya dari kamu. Nah, mungkin kalian akan langsung protes dalam hati, Bunda bencek no, ya. Bukan saya bencek no, saya cuma baca kartu, ya. Jangan salah. Toh kartu ini belum tentu buat kalian toh, ya kan? Wong ini general, ya. Di sini dia mau sih sama kalian, nggak terus melulu sama ini, asalkan kalian bisa menumbuhkan cintanya lagi, ya. Tidak terlalu menyalahkan, memaafkan. Saya sudah memaafkan Bunda, tapi dia gitu aja. Proses, fase masing-masing orang itu berprosesnya beda-beda. Mungkin kalian menganggapnya ya, tak maafkan dan jangan lagi gitu ya. Mungkin nggak mudah, apalagi kalau orang ya perasaannya sudah kena. Nah, kalau orang ini kan perasaannya sudah kena sama yang ini ya. Belum tentu loh ini jika terjadi pada kalian ya. Enggak, saya nggak pernah aneh-aneh soalnya. Jangan terlalu yakin. Bisa terjadi kapanpun pada siapapun ya. Karena itu kuasanya Tuhan, Maha membolak-balikkan hati dan membolak-balikkan keadaan ya. Jadi ya memang mungkin sekarang fasenya dia seperti ini. Kalau memang ini pasangan sah ya. Kalau pacar udah tinggalin aja rek. Ngapain? Cari yang lain, sudah nyelingkuin ya. Kalau dalam rumah tangga pasangan sah harus dipertimbangkan dong. Jangan karena seperti itulah dia sudah bolak-balik itu Bunda selingkuh ya. Jadi kalau bolak-balik selingkuh ya, kalian sakit hatinya banget. Pilihannya cuma 2 kok ya. Terus bertahan dan berjuang walaupun sakit semua, atau ya wes nggak usah. Cuman dua-duanya ini ada resikonya ya, ada konsekuensinya. Kalau meninggalkan dia belum tentu loh bisa kemudian hidup kalian lebih bahagia dan nyaman ya. Apalagi kalau masih ada cinta, masih ada mangkel-mangkelnya, masih terikat itu secara emosionalnya. Apalagi kalau punya anak, angel, sulit. Nah, dan perpisahan dalam satu pernikahan itu nggak disukai oleh Tuhan. Kalian nggak takut nggak disukain sama Tuhan yang memiliki hidup, yang menciptakan kalian. Nah, tapi ini saya nggak bisa menjalani kayak gini. Ya sudah, pilihan. Jangan ragu-ragu, jangan di tengah. Kalau sudah ragu-ragu, kadang iya, kadang enggak, yes or no ya. Kadang yes no, oh yes, oh no ya. Setan itu gampang masuknya, itu tadi loh. Jin itu pintar, lebih pintar dari kita ya. Kemampuannya juga lebih banyak. Jadi caranya masuk pinter ya. Pinter sekali maksud saya. Pinter. Jadi kadang-kadang kalian sulit. Saya sulit untuk bisa memaafkan. Karena apa? Setannya lebih gede. Setannya lebih besar daripada energi kebaikan kalian. Karena apa? Setan bisi mangkel supaya kita mengingat-ingat kesalahan dia. Seakan-akan kayak itu aja terus yang berputar-putar. Sehingga kita nggak bisa lepas dari itu. Energi negatif toh, tambah wakai setan nih. Bisa bikin kesebelasan. Tambah rame di dalam diri kita. Tambah semakin sulit, kita semakin sulit untuk positif. Kita jadi pengen tahu sama orang ketiga itu masih hubungan enggak? Tambah ribet hidup kalian. Pilihannya sebenarnya cuma 2, yes or no. Lanjut atau tidak. Nah, jangan lanjut tapi masih kepo. Apakah dia masih sama orang itu ya? Kapan kalian tenangnya kalau gitu terus? Kapan kalian bisa menjalani hubungan dengan nyaman? Kalau dasarnya sudah nggak percaya, wangel wis, sulit. Seperti itu teman-teman. Karena di sini pun dia ini sebenarnya penuh sayang, masih sayang ya. Mungkin memang kekilafan kok bolak-balik ya, mungkin karakter lah. Tapi ini dulu kalian pilih sendiri atau enggak? Atau dijodohkan. Kalau dijodohkan mungkin ya itu perlu dipertimbangkan. Tapi kalau dipilih-pilih sendiri ya tanggung jawab dong dengan pilihannya. Jangan mudah-mudah memutuskan tali pernikahan atas namanya Tuhan loh. Ya. Ngono loh. Pilihannya hanya 2. Semua ada konsekuensinya. Oke? Lanjut. Sekarang kita lihat saran untuk kalian ya. Ini posisinya kalian nggak enak. Jujur aja langsung saja.
Jangan diamini, ya, jangan diamini yang jelek-jelek. Doakan saja orang ini adalah sedang menjalani skenario hidup untuk dia, ya. Dan di situ ada pelajaran yang harus dia ambil, juga pelajaran untuk kalian. Masing-masing pasti ada reward atau ada tujuannya Tuhan, tujuan semesta untuk menjadikan lebih baik. Asal, ya, asal pelajarannya diambil, hikmahnya kemudian berubah menjadi lebih baik, bukan lebih jelek. Contoh lebih jelek apa? Mendoakan yang jelek-jelek, kembalinya sama kalian kok, ya. Mendoakan yang baik. Kalau nggak berubah, sebenarnya orang-orang kalian yang masuk dalam cerita seperti ini dibukakan ladang pahala sebenarnya, ya, ladang pahala. Karena apa ladang pahala? Dalam satu ikatan pernikahan itu ada berkahnya Tuhan, ya. Kalau memang masih ada gini ya, ada cerita-cerita seperti ini, di situ dibukakan lahan, ya, lahan sama Tuhan untuk mencari pahala. Kalau kita sabar, kalau kita tetap sadarnya sama Tuhan, ya, bukan sama tarot, ya. Terus kita tetap melakukan kewajiban, ya, tanggung jawab kita sesuai dengan posisi kita, istri atau suami atau anak atau apa, ya. Terus pemikiran kita itu nggak negatif, cenderung ke positif, hari demi hari tambah positif, ya. Yaitu pahalanya. Kalau dia semakin dibiarin, semakin nggak karuan, yaitu nanam sendiri seperti menggali lubang kuburannya sendiri, seperti yang saya bilang tadi, ya kan? Dan sebenarnya kalau kalian mau lebih dalam lagi, ingat bahwa pertanggungan jawabnya itu ya sendiri-sendiri. Kalau kalian, ya kan kalau kalian ya posisi seumpamanya, contoh ini, nggak selalu ya, contoh sebagai istri, disakiti, mau angkel, wis gak tak nggak tak openi, nggak saya layani, nggak saya ini kan. Nah, kalian lupa akan kewajiban-kewajiban. Mungkin karena termanipulasi oleh rasa-rasa yang energi-energi negatif seperti mangkel, udah nggak terima, sebel, benci, ya. Dan itu dipelihara terus. Kalau saya rugi, ya, dia yang bikin salah, ya, kita ikut energinya dia, nggak jadi dong hadiahnya, pahalanya nggak jadi. Coba kita doakan baik, walaupun hati menangis ya di situ pahalanya lebih besar, jangan khawatir. Jadi pilihannya kalian mau pahala atau mau ikut energinya dia dengan dia menabur yang namanya itu tadi bibit-bibit yang nggak baik, ya, menabur siapa menabur dia kan menuai. Kalau menabur hal-hal yang buruk, contoh selingkuh, ya, kalian ikut masuk ke dalam energi seperti ke sana, mangkel sama selingkuhannya, mangkel sama dia, mangkel dengan kebohongannya dia, marah dengan kecewa dengan, nah, ya manusiawi sih, ya manusiawi. Tapi jangan diterus-terusin, harus ada batasannya. Sayang, wong ini ladang pahala kok. Karena ya itu tadi pilihan. Kalian kan tergantung kalian mau berjuang hanya untuk dunia saja, lupa akan akhiratnya, gampang akhirat, atau ya sudah mungkin di dunia saya harus gini dulu. Tapi ini adalah sanggung saya, ya, bekal saya nantinya. Waduh, mulia hidupnya. Ini cara-cara Tuhan untuk mendewasakan kita, membangkitkan kita, meninggikan derajat kita, memuliakan kita. Mungkin nggak di dunia mungkin masih soro. Pilihan sih, ya, pilihan. Kembali lagi pilihan. Saya kan cuma ngoceh. Ngono loh. Oke, kita lihat untuk pesannya. Ya, pesan positifnya. Gak enak ya bacaan saya ya. Banyakan ngoceh. Biarin, ya. Saya sukanya gini karena ini juga amanah ya. Oke, lanjut. Gak enak memang denger yang kayak gini. Tapi biasanya yang gak suka dengan gini-gini, maksudnya masukan positif, membuka kesadaran-kesadaran terhadap hal-hal yang benar, ya. Kalau hati menolak, sebenarnya salah bukan yang ngomong ya. Hati-hati, justru hati-hati kalau hati menolak. Semoga nggak ditutup untuk hal-hal yang sifatnya untuk kebaikan. Oke, balance. Menerima adalah kunci kedamaian di dalam hati. Pada suatu waktu kita harus menerima sesuatu atau seseorang.
ini adalah poin untuk ya berubah, ya, which is untuk kontrol diri kalian. Nah, seperti itu. Ternyata di sini pesannya suruh menerima. Ini adalah seperti saya bilang tadi, ini sebenarnya ladang pahala. Wes gak pahalaan, saya tak cari pahala yang lainnya daripada sengsara seperti ini loh, monggo. Gak apa-apa. Gitu loh. Ini kan hanya referensi. Oke. Oh iya. Di sini balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. Cinta itu tidak selalu perkara setuju satu sama lain, ya. Setuju terhadap sesuatu. Hubungan yang hebat, yang sip, ya, itu satu sama lain support dan saling memberi kesempatan. Yo angel memang, angel. Tapi kalau nggak seperti ini, ya ini seperti challenge, mau ambil atau enggak. Hadiahnya tersedia. Enggak wis tak mundur, yuk gak apa-apa. Berarti kalian nggak naik kelas, ngono aja ya apa sih? Gitu aja, gitu loh ya. Kemudian di sini my beloved, though we may be physically apart, spiritual we are always united. For love transcends space and time, nothing is missing. Cintaku, walaupun kita terpisah secara fisik, ya mungkin fisik itu ya diam-diaman, nggak harmonis, nggak romantis, ya nggak mesra. Tapi secara spiritual, jiwa, batin, kita itu selalu united, kita selalu bersatu, ya. Untuk cinta, ya, perubahan atau mungkin pendewasaan cinta. For love transcends space and time. Ya. Nothing is missing. Sebenarnya tidak ada yang hilang di dalam yang dulunya saya cinta sama kamu, sekarang sudah nggak cinta, enggak, masih tetap. Nah, kembali lagi, loh, kalau tetap kenapa dia menghadirkan orang lain? Nah itulah, Tuhan punya rencana lain untuk dia, ya. Nggak tahu apa, asal dia bisa mengambil hikmah dan kemudian bangkit menjadi lebih baik, ya. Yaitu dia akan dapat hadiahnya sendiri, karmanya sendiri, karma baik, karma buruk, ya kan? Kalian pun juga seperti itu. Jangan sampai kalian mendapatkan karma buruk karena ngikut. Nah, maka dari itu saya ingatkan tadi, jangan, kalau kalian sudah mulai negatif, jangan, sayang eman, ya, karena ini ladang pahala. Seperti itu. Oke. Sebenarnya di sini nggak ada yang hilang. Perasaannya tetap, kasihnya tetap. Berarti serakah dong. Ya mungkin itu ujian ya untuk dia pribadi. Mungkin untuk kalian dalam masalah ini ujiannya beda. Mungkin suruh sabar, suruh ini ya ikhlas, atau mungkin suruh sabar itu kadang-kadang ini belum tentu selamanya. Belum tentu sebulan, setahun, belum tentu, ya. Untuk masa waktunya ya, masanya itu kan juga terserah Tuhan. Kapan orang itu dibalik seperti ini, dibalik lagi, ya kan? Maka dari itu teman-teman, yang perlu dibatasi adalah pemikiran kita tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Kita itu sebenarnya sepintar apapun terbatas kok kemampuannya, ya. Dibatasi oleh wewenang-wewenangnya Tuhan. Contoh, ya. Lah kalau gini terus nanti gimana anak-anak? Gak usah mikir itu. Kedepannya itu terlalu jauh, nggak usah sebenarnya. Karena Tuhan sudah bikin batasan. Kamu tak kasih kepintaran, tak kasih akal budi, ya. Bukan untuk menyaingi saya. Wewenangku jangan ikut-ikut sudah. Yang kapasitas kamu aja. Kapasitas kamu adalah berdoa, ya. Dan menjalani hidup yang skenarionya saya tuliskan, ya. Dan sepenuhnya bersandar sama saya. Opo jariku, apa kata saya. Kadang-kadang manusia lupa karena sibuk dengan pemikirannya, rencananya, ya. Asumsi, persepsi. Kayak ngono, kayak gini, entar gini, entar gitu. Harus di stop. Nanti itu bikin overthinking. Akhirnya apa? Akhirnya lari ke tarot. Nggak ada sebenarnya tuntunan untuk tanya ke tarot. Wes habis gini saya zong, nggak ada yang personal reading, nggak apa-apa. Saya cari barokahnya Tuhan, bukan cari klien, bukan. Kalau klien rezeki sudah diatur gitu loh.
Kalau memang ada klien berarti amanah saya untuk membantu. Mek ngono tok. Paham? Oh iya. Oke, saya kira itu. Sekarang inisialnya. Kali ini lama sekali saya baca, banyak ngocehnya. Oke, kita lihat inisialnya, bisa inisial dia, inisial kalian. Kalau soal zodiaknya semua ada tadi, lengkap. Ada semua. Banyak. Banyak yang nonton. Jadi ini teman-teman, inisialnya silakan disesuaikan. Oke, semoga bisa diterima, bijak-bijak dalam menyikapi, ya, menanggapi juga, ya. Kalau komentar mah bebas, terserah. Tapi kalau yang nggak pantas pasti saya laporkan ya ke YouTube. Karena kalau nggak pantas nanti ganggu yang lainnya gitu loh, yang mau positif. Nggak resonate, blas bunda gak apa-apa. Memang ini bebas kok. Nggak suka dengan bacaannya gak apa-apa, sampaikan saja. Toh saya juga nggak akan berubah gitu ya. Saya ya sebegini nih apa adanya ya. Saya cuma bertujuan berbagi. Ya, berbagi. Semoga manfaat supaya hidup saya itu ada manfaatnya gitu loh. Ngono lho, Rek. Apakah kalian juga sudah ke arah bagaimana caranya hidup kita ini juga bisa manfaat untuk orang lain. Jadi nggak sia-sia diciptakan. Nggak sia-sia dibesarkan ya. Tua tapi nggak pernah bermanfaat, useless dong. Ya, nggak ada gunanya. Oke, saya kira itu saja. Ambil yang positif, buang yang negatif. Semoga ini bisa diambil sebagai motivasi saja. Yang jelek-jelek dibuang ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa dan bye-bye.